Oke, nah, jadi kita masuk ke molalitas dulu di sini, ya, molalitas. Nah, sekarang ini yang potensi kimia standar ini, ya kan? Nah, ini dia potensi kimia standar yang baru. Nah, menurut yang standar ini, dia tidak lagi berdasarkan fraksi mol, tetapi dia berdasarkan molalitas. Nah, molalitas itu satuannya adalah mol per kilogram, ya kan? Mol per kilogram. Kalau molaritas kan mol per liter, ya kan? Kalau fraksi mol nggak ada satuan karena dia kan seperti rasio gitu ya. Nah, jadi di sini si potensi kimia yang baru ini, ya kan? Berarti potensi kimia zat terlarut ini nilai standarnya ada tanda kayak garis, circle, baru garis. Nah, satuannya dia bergantung kepada molalitas ya. Nah, molalitasnya ini dia satuannya adalah mol per kilogram. Oke. Nah, biasanya di sini ada catatannya. Catatannya ketika molalitasnya menuju nol, molalitas zat terlarut. Ingat B itu kan kemarin kalau A dia pelarut ya, sementara si B ini adalah zat terlarut. Nah, ketika molalitas zat terlarut ini menuju nol, makanya potensi kimia si B ini menuju tak hingga. Akibatnya kalau kondisinya seperti kondisi 1, berarti larutannya ini encer. Nah, kalau larutan encer itu berarti dia kan si zat terlarutnya sih sedikit ya. Nah, makanya ini menuju ke nol. Nah, ini si zat terlarut ini akibatnya akan stabil secara termodinamika. Nah, makanya nanti karena dia stabil secara termodinamika, kita akan melihat energi bebas Gibbs ya. Nah, energi bebas Gibbs. Nah, jadi makanya di sini kimia fisika larutan ini dia begitu banyak terminologi yang harus kalian pahami ya. Oke. Nah, jadi di sini eh, kalau dia sangat encer, konsekuensinya berarti eh, jejak terakhir dari zat terlarut ini susah menghapusnya karena dia kan disebut di sini bukan sama dengan nol ya, tapi menuju nol. Jadi dia menuju nol, jadi mendekati nol, tapi bukan sama dengan nol. Nah, jadi makanya di sini kalau kalian lihat dia secara termodinamika dia stabil dan akhirnya akan sulit untuk menghilangkan si zat terlarut tersebut dalam larutan ya. Nah, sekarang kita masuk. Minggu lalu kan kita sudah belajar aktivitas ya, aktivitas A ya, pelarut. Nah, sekarang kalau kita melihat aktivitas B, nah, aktivitas B itu adalah sama dengan gamma B. Apa gamma minggu lalu? Kalau A ini kan aktivitas, gamma apa? Koefisien aktivitasnya. Nah, koefisien aktivitas ya. Nah, jadi berarti AB, aktivitas dari zat terlarut B, sama dengan koefisien aktivitas B dikali molalitas B dibagi molalitas standar. Nah, di sini berarti si gamma B ini menuju 1 ketika molalitas B-nya ini menuju 0 pada semua tekanan. Ya. Nah, jadi memang benar-benar kalau kita melihat ya mata kuliah kimia fisika larutan ini memang sejauh ini ya nomor 2 paling sulit sesudah kuantum ya. Kuantum mungkin itu dia udah di atas gitu paling sulitnya gitu ya. Nah, tapi eh, si kimia fisika larutan ini juga menurut saya eh, cukup rumit gitu ya. Oke. Nah, sekarang berarti koefisien aktivitas ini ya kan eh, kita bisa lihat kalau ada penyimpangan dari ideal.
keadaan ideal. Nah, kalau kalian lihat kan, kalau ideal pelarut mengikuti hukum Raoult. Ya, minggu lalu kita belajar kan, ideal dari zat terlarut mengikuti hukum Henry. Ya, hukum Henry. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa kalau ada penyimpangan dari ideal, keadaan ideal, itu akan dijelaskan melalui koefisien aktivitas ya, koefisien aktivitas atau gamma dia, gamma B ya, gamma B. Oke. Nah, jadi makanya oke. Oke. Nah, sekarang berarti ini pengulangan aja ya, berarti potensial kimia B, B itu adalah zat terlarut, sama dengan potensi kimia standar. Nah, potensi kimia zat terlarut standar ditambah RT ln AB. AB-nya ini adalah apa kemarin? Aktivitas ya, aktivitas. Nah, nanti dari AB ini kita bisa ubah menjadi molalitas ya. Kita bisa ubah jadi molalitas. Oke. Nah, jadi makanya itu tadi semua sebelumnya yang kita pelajarin itu dia masih mengikuti idealitas. Nah, idealitas ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita masuk ke larutan reguler, berarti dia kan larutan nyata ya, larutan nyata. Nah, berarti kalau larutan nyata itu dia akan ada penyimpangan dari hukum Raoult dan hukum Henry. Nah, karena itu tadi kita ketahui bahwa begitu dia ada penyimpangan dari idealitas, yang bisa kita lihat itu adalah koefisien aktivitasnya. Ya, koefisien aktivitasnya. Oke. Nah, sekarang masuk kita ke energi bebas Gibbs. Nah, energi bebas Gibbs tapi mixing, maksudnya berarti energi bebas Gibbs untuk pencampuran, karena larutan itu kan berarti pencampuran antara zat terlarut dan larutan ya, zat terlarut dan pelarut. Nah, makanya di sini ada energi bebas Gibbs, energi bebas Gibbs untuk larutan biasa. Nah, sekarang ini awalnya ini ada ini namanya kelebihan entalpi ya. Kelebihan entalpi itu lambangnya H, lalu E di sini ya. Saya mau pastikan dulu supaya nggak salah ya kan. E ya sama dengan N. Nah, lalu ada ini kayak cacing dia ya. Lalu fraksi mol A dikali fraksi mol B. Ya, ini mirip epsilon ya, epsilon. Nah, lalu berarti energi bebas Gibbs pencampuran itu sama dengan nRT. N itu adalah jumlah mol, ya kan? R adalah konstanta gas ideal. T adalah suhu absolut. Nah, lalu fraksi mol A ln XA ditambah fraksi mol B ln XB ya, ln dari X fraksi mol B baru ditambah epsilon dikali fraksi mol A dikali fraksi mol B. Nah, inilah dia energi bebas Gibbs ya, energi bebas Gibbs untuk pencampuran. Oke, coba kalian screenshot ya, kalian screenshot. Oke. Nah, jadi ini si epsilon ini ya, ini merupakan pengembangan ekspresi untuk koefisien aktivitas. Nah, tadi kan kita ketahui koefisien aktivitas itu gamma ya kan. Tapi untuk mengembangkannya, berarti untuk penurunannya lebih jauh, kita memakai parameter epsilon ini. Oke, nah, jadi sekarang kok kita lihat dari bagaimana ini kan tadi awalnya ini, ya kan? Energi bebas Gibbs pencampuran sama dengan nRT, ya kan? Fraksi mol A, ln fraksi mol A ditambah fraksi mol B, ln fraksi mol B. Ya.
Nah, ingat tadi fraksi mol itu kita akan ubah menjadi aktivitas ya. Nah, kalau misalnya dia tidak ideal, ya kan minggu lalu kan kita pelajari bahwa kalau dia tidak ideal, kita harus ubah menjadi aktivitas. Nah, jadi makanya di sini kita lihat ada perubahannya. Energi bebas Gibbs pencampuran sama dengan nRT XA ya fraksi mol A, ln dari aktivitas A ditambah fraksi mol B ln dari aktivitas B. Ya, nah inilah dia energi bebas Gibbs untuk campuran atau untuk larutan. Nah, jadi untuk larutan reguler dia seperti ini, ya kan? Untuk larutan reguler kalau kalian lihat diganti dia kan. Ini kan tadi kan dia ini larutan yang tidak ideal kan. Nah, berarti untuk larutan ideal jadinya kita berubah, kita tambah dengan yang epsilon fraksi mol A dikali fraksi mol B. Nah, jadi energi bebas Gibbs sama dengan nRT fraksi mol A ln fraksi mol A ditambah fraksi mol B ln fraksi mol B ditambah X epsilon fraksi mol A dikali fraksi mol B. Oke. Nah, ini dia energi bebas Gibbs untuk campuran. Nah, lalu coba kita gantikan si aktivitas tadi, ya kan? Ini kan tadi awalnya ada aktivitas kan? Nah, ini ada aktivitas kan? Nah, aktivitas itu kita ganti dengan koefisien aktivitas dikali fraksi mol. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ini kan energi bebas Gibbs untuk pencampuran nRT sama fraksi mol A sama, tetapi kalau AA tadi kan aktivitas A dia diganti jadi fraksi mol A dikali gamma A. Nah, ditambah XB dikali ln fraksi mol B dikali gamma B. Nah, ini dia jadinya. Ya kan? Nah, ini kalau kita jabarkan, dia jadinya seperti ini. Ya kan? Ingat, kalau ln A dikali B, itu pada dasarnya sama dengan ln A ditambah ln B. Nah, makanya di sini XA ln XA Y gamma A, dia jadinya XA ln XA ditambah XB ln XB ditambah XA ln gamma A. Nah, ditambah XB ln gamma B. Ya. Nah, jadi nanti bisa juga kita jadinya sederhanakan. Nah, kalau kita sederhana berarti dalam hal ini ya kan setelah dijabarkan ini ya kan akhirnya kita dapat kalau ternyata yang ini yang epsilon XA XB itu sama dengan ya kan ln gamma A itu sama dengan epsilon XB pangkat 2. Nah, ln gamma B itu sama dengan epsilon XA pangkat 2. Nah, jadi berarti dari sini kita bisa lihat ini bisa kita sederhanakan jadinya epsilon XA XB pangkat 2 ditambah epsilon XB XA pangkat 2. Nah, sama dengan kita sederhanakan seperti ini ya kan kita bisa jabarkan jadinya epsilon XA tambah XB dikali XA XB ya kan atau sama dengan epsilon XA dikali XB. Karena ingat kalau kita punya dua komponen berarti jumlah dari fraksi mol komponen tersebut sama dengan apa? Sama dengan apa? Nggak tahu. Sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Ingat kan misalnya kita punya campuran antara air dengan misalnya garam gitu ya. Misalnya kita menentukan fraksi mol si garam ditambah air. Nah, jumlah dari fraksi mol garam dan air itu adalah sama dengan 1. Makanya akhirnya persamaan yang ini bisa kita sederhanakan jadi epsilon fraksi mol A dikali fraksi mol B. Karena fraksi mol A ditambah fraksi mol B adalah sama dengan 1. Ya.
Nah, lalu berarti di sini kita bisa lihat bahwa ln dari gamma A sama dengan epsilon fraksi mol B pangkat 2. Nah, ln dari gamma B sama dengan epsilon XA pangkat 2. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan Marguls ya, Marguls. Nah, persamaan Marguls. Oke. Oke. Nah, lalu berarti di sini kalau kita lihat ketika gamma A menuju 1, nah, berarti fraksi mol B menuju 0. Nah, ketika gamma B menuju 1, fraksi mol A menuju 0. Jadi kebalikan dia ya. Jadi koefisien aktivitas dari pelarut menuju 1, justru fraksi mol B-nya yang menuju 0. Nah, sementara kalau koefisien aktivitas zat terlarut menuju 1, berarti fraksi mol dari si pelarutnya dia menuju 0. Nah, jadi ada terbalik dia jadinya ya. Jadi kalau misalnya satu si 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 apa namanya koefisien aktivitas pelarut yang menuju 1, otomatis fraksi mol dari zat terlarut yang menuju 0 dan sebaliknya. Oke. Nah, ini jadi berarti kalau kita turunkan lagi berarti aktivitas A sama dengan gamma A dikali fraksi mol A. Nah, ini sama dengan fraksi mol A dikali E pangkat epsilon XB pangkat 2. Nah, ini kan si X ini bisa kita turunkan gitu ya. Maksudnya XB ini kan 1 dikurang XA pangkat 2. Nah, jadi berarti kita bisa jabarkan lagi ya. XA E pangkat epsilon 1 dikurang XA pangkat 2. Nah, inilah dia kaitan nanti antara aktivitas A dan aktivitas B. Nah, jadi untuk aktivitas B juga kita bisa setup persamaan yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Tentunya kalau dalam larutan, nah tentunya ada tekanan uap lagi gitu ya. Nah, nanti kita lihat di sini ternyata aktivitas A itu juga sama dengan rasio tekanan uap A terhadap tekanan uap murni. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya berarti tekanan uap A sama dengan tekanan uap A murni dikali XA, berarti fraksi mol A, baru E pangkat epsilon dikali 1 dikurang XA pangkat 2. Nah, inilah dia persamaan 5 ya. Nah, memang makin lama makin rumit, makin rumit, makin rumit. Tapi eh, bukan berarti tidak bisa dipelajari, pasti bisa dipelajari. Oke. Nah, kita lihat gambar ini. Coba kalian perhatikan gambarnya. Sumbu X-nya apa ini? Sumbu X-nya. Sumbu X-nya apa? Fraksi mol A. Fraksi mol. Nah, lalu sumbu Y-nya Tekanan. tekanan apa? Gimana? Tekanan bagaimana? Rasio antara tekanan uap A terhadap tekanan uap murni dari A ya. Nah, ini kan berarti tekanan uap A pada larutan ya kan. Baru yang ada bintangnya adalah tekanan uap A murni. Nah, ketika dia sendiri komponennya ya. Nah, lalu kita lihat di sini kan berarti ada pengukuran ya kan. Nah, ini unik. Awalnya ada -1, ada 0, ada 1, 1,5 sampai yang paling tinggi ini sejauh ini 3. Nah, ini nggak kita lihat dia nggak linier ya, bukan linier ya. Nah, jadi di sini yang 0 ini itulah berarti dia. Ini kan kalau yang 0 berarti yang ini kurva ini adalah melambangkan kelebihan entalpi yaitu N epsilon RT eh, fraksi mol A dikali fraksi mol B ya.
Nah, si kelebihan entalpi ini kalau kalian lihat berarti pada nol ini dia adalah pada ideal. Nah, pada ideal ya. Nah, berarti kalau yang nol ini kan dia garis lurus ya. Garis lurus ini berarti dia mengikuti hukum Rolle. Nah, berarti dia ideal. Nah, begitu dia misalnya positif, positif value ya, berarti nilai tekanan uapnya itu lebih tinggi dari nilai ideal. Ya, lebih tinggi. Nah, jadi ini misalnya yang 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ini tekanan uapnya lebih tinggi dari tekanan uap gas ideal. Ya. Nah, sementara yang negatif itu berarti tekanan uapnya lebih rendah daripada yang ideal. Oke. Nah, jadi makanya di sini, ini saya jelaskan lagi, ini kan yang nol, nah dia ideal dan lurus dia, ini kan garis lurus, ya kan? Tapi yang sesudah-sudahnya dia sudah membentuk kurva, berarti yang nol ini sama dengan nol, dia mengikuti hukum Rolle, ya, mengikuti hukum Rolle. Nah, lalu kalau nilainya positif, ya kan, positif yang ini, nah ini kan 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Nah dia mulai membentuk kurva gitu ya. Nah dia ini artinya adalah bahwa tekanan uapnya lebih tinggi dari si tekanan uap pada keadaan ideal. Nah sementara yang negatif ini tekanan uapnya lebih rendah dari tekanan uap pada keadaan ideal. Nah, jadi berarti di sini ini kan ketika ini sama dengan 0 ya, epsilon sama dengan 0, berarti P itu sama dengan P tekanan uap A murni dikali fraksi mol A. Dia sesuai dengan hukum Rolle. Nah, tapi begitu dia nilai positifnya, epsilonnya positif, kita sebut nilai pencampurannya adalah endotermik. Nah, pada endotermik ini berarti antara zat terlarut dan perlarut itu interaksinya itu tidak menguntungkan sehingga tekanan uapnya lebih tinggi daripada tekanan uap ideal. Ya, nah, jadi dia ketika dia positif kita sebut sebagai endotermik ya, endotermik dan dia ini tidak menguntungkan. Berarti dia butuh energi. Nah, untuk mencampur itu dia butuh lagi energi. Nah, beda dengan yang tekanan yang epsilonnya itu negatif. Dia kita sebut sebagai pencampuran eksotermik. Nah, akibatnya kalau dia eksotermik, interaksi zat terlarut dengan pelarutnya itu ada kelebihan energi. Nah, jadi karena ada kelebihan energi, dia di sini berarti tekanan uapnya itu lebih rendah daripada tekanan uap gas larutan ideal. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada plot lagi, plot ya. Ini plot pada persamaan 5 dia mendekati linearitas ya, berarti di sini tadi kan. Nah, ini kan seperti hampir linier dia kan. Nah, karena dia hampir linier, nah inilah yang kita sebut sebagai hukum Rolle tadi ya. Oke. Nah, jadi berarti ketika fraksi mol A lebih kecil dari 1, berarti persamaan 6 berlaku, yaitu PA sama dengan tekanan uap murni A dikali fraksi mol A baru E pangkat epsilon. Nah, di sini kita bisa ganti dengan K. K itu adalah E pangkat epsilon, ya kan? Saya pastikan dulu saya nggak salah. E pangkat X epsilon dikali tekanan uap A murni. Nah, ini nilai K ini tidak tidak tentu dia bergantung kepada sistem dari zat terlarut dan pelarut. Nah, jadi berarti dia bergantung pada sistem. Nah, jadi nggak sama. Kalau konstanta gas ideal kan apapun gasnya itu konstantanya kan. Tapi kalau nilai K ini tidak.
Nah, nilai K ini bergantung pada sistem apa yang dipunyai gitu ya. Sistem apa yang kita amati. Sistem zat terlarut dan pelarut yang kita amati. Nah, berarti di sini kita misalnya ini contoh. Kita punya epsilon 1,13. Nah, 1,13 untuk campuran benzena dan sikloheksena pada suhu 25 derajat Celcius. Ya kan? Nah, ini kan 1,13 ini kan positif berarti nilainya kan? Berarti dia lebih besar dari 0. Nah, akibatnya berarti tekanan campurannya ini, tekanan uap campuran ini akan lebih tinggi dibandingkan tekanan uap benzena aja atau tekanan uap sikloheksena aja. Ya, jadi lebih tinggi daripada nilai idealnya. Ya, itu contoh yang bisa kita amati ya. Nah, sekarang kalau kita mau memplot ya kan. Nah, kita mau coba hitung berarti kan P itu kan sama dengan tekanan uap si benzen murni dikali fraksi mol benzen baru E pangkat 1,31 dikali 1 dikurang fraksi mol benzen pangkat 2 ya kan. Lalu kita tambahkan tekanan uap sikloheksen dikali fraksi mol sikloheksen dikali E pangkat 1,31 ya kan dikali 1 dikurang fraksi mol sikloheksen pangkat 2. Nah, jadi kalau kita misalnya ketahui tekanan uap murni benzen adalah 10,1 kPa dan tekanan uap dari sikloheksen adalah 10,4 kPa, berarti tekanan uap campuran, tekanan uap total campuran itu bisa kita hitung ya, nah, bisa kita hitung. Jadi dengan memakai ini bisa kita hitung. Nah, ini dia, ya kan? Ini sikloheksen, ini benzen. Nah, akibatnya inilah tekanan campurannya itu kaitannya ya. Nah, jadi kalau ini sikloheksen aja begini profilnya, benzen aja begini profilnya. Tapi begitu campuran sikloheksen dengan benzen pada 25 derajat Celcius, profilnya seperti ini. Jadi berbeda total antara si tekanan ketika dia bercampur berbeda total antara ketika dia hanya sebagai individu. Oke. Oke. Nah, sekarang coba ini hitung. Ada tekanan uap larutan garam pada 100 derajat Celcius dan 1 atm adalah 90 kPa. Hitung aktivitas air dalam larutan pada suhu ini. Minggu lalu udah kita pelajarin ya. Tapi belum kita hitung kan? Minggu lalu udah kita hitung belum? Yang seperti ini. Udah belum? Udah ya? Halo? Udah kita hitung belum yang ini? Ada yang ingat nggak? Saya nggak ingat pula. Minggu lalu kita udah hitung belum ini? Sudah, Mem. Oh, udah ya? Oke. Berarti udah kita hitung, nggak perlu lagi. Ya kan? Kalau ini? Udah kita hitung belum? Yang seperti ini? Sudah, Mem. Udah juga ya? Oh, minggu lalu semua kita hitung ya? Oke. Berarti kita sudah selesai bagian pertama dan kedua tekanan aktivitas. Oke. Nah, kita masih banyak waktunya kan? Jadi kita lanjut ke bagian terakhir dari aktivitas larutan ya. Nah, biar minggu depan kita bisa masuk ke topik berikutnya. Oke. Nah, ini bagian terakhir dari aktivitas larutan ini kita mau mempelajari kalau kita punya larutan ionik, apakah setiap, kan ingat minggu lalu kita nyatakan bahwa aktivitas setiap ion itu juga berkontribusi pada aktivitas larutan. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita pelajari bahwa
ada interaksi antar ion yang begitu kuat, ya, sehingga aktivitas ion ini pun harus kita perhitungkan. Nah, disinilah kita akan melihat kita tidak menggunakan aktivitas lagi, ya kan? Kita akan menggunakan molalitas, ya, molalitas. Oke. Nah, sekarang berarti kalau misalnya ionik kan berarti ada M+, ya kan? M+ itu potensi kimianya kita ganti dengan mu plus, ya, mu plus. Nah, sementara untuk anion dia X negatif, ya kan? Lambangnya adalah mu negatif. Mu negatif. Nah, ini berarti energi molar Gibbs dari ion pada larutan netral secara listrik adalah jumlah molar parsial. Nah, jumlah molar parsial. Jadi kalian ingat kalau ada M+, berarti potensi kimianya adalah mu plus. Nah, kalau ada anion X negatif, berarti potensi kimianya adalah mu negatif, ya, mu negatif. Nah, masuk lagi ke energi molar Gibbs, berarti kan energi molar Gibbs ideal itu sama dengan mu plus ditambah mu negatif. Nah, jadi mu plus ditambah mu negatif merupakan energi molar Gibbs. Berarti energi molar Gibbs ini hasilnya adalah hasil kontribusi dari ion positif dan ion negatif. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di sini mu J sama dengan mu J standar ditambah RT ln fraksi mol J. Nah, berarti nanti makanya ada contoh hitungan di mana kita harus lihat kontribusi dari setiap ion untuk menentukan aktivitas dari si larutan ionik tersebut. Nah, jadi kita masuk di sini kan. Tadi awalnya kan kita ada misalnya larutan yang terdiri dari M+ dan X negatif. Nah, berarti kita bisa hitung potensi kimianya sama dengan potensi kimia standar ditambah RT ln AJ, ya kan? AJ itu ada aktivitas. Nah, di mana aktivitas itu adalah sama dengan koefisien aktivitas dikali fraksi mol. Nah, jadi berarti kita bisa lagi nyatakan bahwa ternyata si mu J ini sama dengan mu J ideal ditambah RT ln gamma. Nah, RT ln koefisien aktivitas, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi, berarti kalau penyimpangan ideal dia jadinya seperti ini, Gibbs, ya, Gibbs molar sama dengan potensi kimia kation ditambah potensi kimia anion sama dengan potensi kimia positif ideal ditambah potensi kimia negatif ideal, maksudnya ini yang dari kation, yang dari anion, lalu ditambah RT ln gamma plus. Berarti koefisien aktivitas itu pun nantinya ada kontribusi dari yang ion positif dan ion negatif. Makanya di sini jadinya ditambah RT ln gamma plus ditambah RT ln gamma negatif. Ya. Nah, lalu di sini berarti energi Gibbs molar sama dengan energi Gibbs ideal molar ditambah RT ln gamma plus dan gamma negatif. Nah, jadi penyimpangan dari gas idealitas, larutan ideal itu, ini yang menyatakan. Karena ternyata energi Gibbs molar yang larutan reguler itu sama dengan si Gibbs molar ideal ditambah RT ln koefisien aktivitas kation dikali koefisien aktivitas anion. Nah, ya. Nah, makin semakin rumit ya, karena kalau yang minggu lalu kan kita tidak perhitungkan kation dan anionnya. Tapi minggu ini kita harus perhitungkan kation dan
anionnya. Ya. Nah, lalu berarti koefisien aktivitas rata-rata, nah, kita sebut sebagai gamma plus, gamma negatif. Nah, tapi secara eksperimental kita nggak bisa pisahkan ya. Nah, jadi sering disebut dia sebagai koefisien aktivitas rata-rata karena kita kalikan antara gamma plus dan gamma negatif. Oke. Nah, sekarang berarti kalau misalnya kita ada X P baru YQ. Nah, berarti kan ini seperti kalau misalnya kalau H2SO4 gitu-gitu kan, ada 2H plus, baru SO4 2 negatif gitu ya. Nah, nanti koefisien stoikiometri, koefisien aktivitas rata-rata itu kita bisa lihat dari koefisien stoikiometri dari larutan ionik tersebut. Ya, nanti berarti makanya perhitungannya kalian harus lihat berapa muatannya, berapa ininya, berapa muatannya, berapa koefisien stoikiometrinya. Oke, nah ini contohnya ada larutan elektrolit P sama dengan 1, Q sama dengan 1. Nah, ini kan tadi dia ada X pangkat P dikali Y pangkat Q, baru dipangkatkan 1 dibagi P tambah Q. Ya, ini diperhatikan ini. Oke. Nah, berarti disebutkan misalnya kalau ada larutan elektrolit P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 1, berarti kan kita mau menghitung koefisien aktivitas rata-ratanya itu adalah sama dengan gamma plus, gamma negatif dipangkat setengah. Ya. Nah, gamma plus dikali gamma negatif dipangkat setengah. Nah, ini karena dia si P-nya 1, Q-nya juga sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa lihat di sini bahwa mu plus itu sama dengan mu plus ideal ditambah RT, LN, gamma plus, dan gamma negatif. Nah, lalu mu negatif sama dengan mu ideal negatif ditambah RT, LN, gamma plus negatif. Nah, ini kan koefisien aktivitas rata-rata. Nah, jadi kalau tadi kan minggu lalu kita hanya belajar koefisien aktivitas, yaitu gamma. Tetapi begitu kita masuk larutan elektrolit, kita tidak lagi sebut hanya koefisien aktivitas, tetapi kita sebut sebagai koefisien aktivitas rata-rata. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya senyawa MPXQ? MPXQ. Ya kan? Berarti dia kationnya P, anionnya Q. Ya. Nah, jadi ada P kation, ada Q anion. Ya. Nah, ini unit rumusnya, rumus unitnya. Nah, berarti sekarang kita harus perhitungkan jumlah Gibbs molar parsial. Nah, bagaimana caranya? Berarti Gibbs molarnya adalah sama dengan P dikali mu plus ditambah Q dikali mu negatif. Ya. Nah, lalu berarti kalau misalnya kita turunkan lagi rumusnya, berarti Gibbs molar itu sama dengan Gibbs ideal, molar ideal ditambah P RT LN gamma plus ditambah P, ini Q, sorry, Q. Tunggu ya, bentar. Saya nggak boleh salah, nanti kalian, kalau saya salah, kalian juga salah. Nah, Q. Jadi saya salah ketik ini ya. Q, RT, LN gamma negatif. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita lihat
Misalnya kalau kita punya gamma plus, nah gamma plus itu sama dengan gamma plus pangkat P dikali gamma negatif pangkat Q, lalu dipangkatkan 1/S. Nah, di mana S itu adalah P ditambah Q. Nah, ini adalah rumus dari koefisien aktivitas rata-rata. Ya, rumus dari koefisien aktivitas rata-rata. Oke. Oke. Nah, lalu berarti sekarang kita masuk ke hukum pembatas Debye-Hackel. Nah, hukum pembatas Debye-Hackel ini kita harus melihat interaksi kolom antara ion. Nah, interaksi kolom antara ion ini inilah yang berkontribusi sehingga suatu larutan ionik itu dia menyimpang dari idealitas ya, menyimpang. Nah, jadi inilah kita sebut sebagai hukum pembatas Debye-Hackel. Nah, ini Debye-Hackel ini dirancang oleh Peter Debye dengan Eric Hackel. Nah, si Hackel ini kalian nanti akan temukan juga di kimia kuantum ya. Nah, Hackel ini ya, Hackel nanti ada persamaan Hackel juga di kimia kuantum. Nah, di sini kalau ada anion dan kation kan berarti anion dan kation itu mereka muatannya berlawanan ya. Nah, jadi berlawanan. Nah, tapi ukurannya itu sering berbeda ya kan. Biasanya anion ini ukurannya lebih besar dari kation ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi di sini anion itu lebih mungkin ditemukan dekat kation di dalam larutan dan sebaliknya gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita misalnya sebut ada larutan garam. Nah, larutan garam itu kan kita sebut sebagai larutan ionik ya, karena kan garam itu adalah senyawa ion. Tapi kalau misalnya secara listrik dia netral gitu, netral. Nah, tapi kalau kita mau lihat lebih dekat sebenarnya eh, seti, eh, setiap ion itu ada kelebihan muatannya. Jadi mungkin entah ada ion positif, tapi dia mungkin ada beberapa ion negatif. Nah, sehingga dia lebih banyak ion negatifnya gitu ya. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat walaupun dia netral, tapi ada di beberapa keadaan itu dia ionnya itu berlebih ya, ionnya berlebih. Nah, jadi makanya di sini ada kita sebut sebagai ion pusat dan ion penghitung. Nah, jadi biasanya ion penghitung ini eh, lebih banyak dibandingkan dengan ion pusat. Ya, jumlah ion dengan muatan tadi melebihi jumlah ion dengan muatan yang sama dengan ion pusat. Nah, jadi eh, biasanya itu ada yang lebih dia di situ ya. Nah, jadi nggak selalu harus misalnya kalau dua ion positif, dua ion negatif, nggak selalu harus begitu. Ada sebagian dia yang salah satu akan berlebih gitu ya. Nah, ini dia contohnya kita lihat gambarnya. Inilah ilustrasi dari teori Debye-Hackel. Nah, kalau kalian lihat kan ini yang tunggu dulu saya perhatikan. Nah, ini yang biru itu, eh, kalau kalian lihat di selalu yang biru ini, ya kan, ini dia kation. Nah, jadi ada kecenderungan selalu lebih anion yang dekat dia, ya kan? Nah, di sini juga, ini satu, tapi ada dua. Nah, ini dia satu, ada dua. Nah, satu, dua, ya. Selalu begitu ya. Jadi dia punya kecenderungan bahwa anion ditemukan di sekitar kation. Atau sebaliknya, kation ditemukan di sekitar anion. Nah, inilah dia teori dari Debye-Hackel. Nah, sekarang kita mau lihat
rumusnya ya. Jadi energi dan potensi kimia dari setiap ion pusat itu harus kita lihat sebagai hasil interaksi elektrostatik dan atmosfer ioniknya, ya. Nah, sekarang berarti kalau kalian lihat tadi kan energi Gibbs molar itu kita sama dengan energi Gibbs molar ideal baru ditambah RT ln koefisien aktivitas rata-rata, ya kan? Nah, jadi kan RT ln gamma plus itu ya, jadi RT ln koefisien aktivitas rata-rata itu ini merupakan perbedaan antara energi Gibbs nyata dengan energi Gibbs ideal. Nah, karena dari tadi kan kita lihat bahwa antara energi Gibbs molar ideal dengan energi Gibbs reguler itu ada perbedaan. Perbedaannya yaitu RT ln koefisien rata-rata tadi yang pada persamaan 2 tadi. Oke. Nah, itulah kita sebut ada penurunan energi ya, penurunan energi. Nah, berarti kita mau lihat lagi ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat hukum pembatas dB Hakel itu ya, rumusnya adalah logaritma dari koefisien aktivitas rata-rata. Ingat ya, koefisien aktivitas rata-rata bukan koefisien aktivitas aja, tapi koefisien aktivitas rata-rata sama dengan negatif A. Nah, lalu dia ada muatan positif, muatan negatif. Nah, ini tapi dia harga mutlak ya, berarti walaupun dia negatif kita harus positifkan dikali I pangkat setengah. Nah, A ini merupakan konstanta, dia bergantung, jadi kalau kita punya larutan yang pelarutnya air, nilai A itu adalah 0,509 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, sementara I ini adalah kekuatan ionik. Kekuatan ionik dan dia tidak punya satuan. Ya, tidak punya satuan. Oke, nah inilah dia hukum pembatas Debye-Hakel, rumusnya. Jadi persamaan 8 ini merupakan rumus dari hukum pembatas Debye-Hakel. Nah, lalu lebih jauh kita mau tahu I itu sama dengan apa? I sama dengan setengah dikali jumlah dari muatan I pangkat 2 dikali molalitas I dibagi molalitas standar. Nah, yang positif ini untuk kation, yang negatif untuk anion. Nah, sementara BI ini adalah molalitas. Ya, nah, BI adalah molalitas. Oke. Oke. Jadi berarti ini kekuatan ion itu. I itu kan kekuatan ion ya. Nah, jadi bisa juga kita jabarkan I itu sama dengan setengah dari molalitas kation dikali muatan kation pangkat 2 ditambah molalitas anion dikali muatan anion pangkat 2 lalu kita bagikan dengan molalitas standar. Nah, jadi kalau misalnya molalitas dari ionnya itu ada 2 jenis gitu ya, ada molalitas positif, ada molalitas negatif. Oke. Memang kalau kita belum lakukan perhitungan, kita akan masih bingung ya, masih bingung kita. Jadi makanya kita akan lakukan perhitungan nantinya. Oke. Nah, ini kita mau lihat. Kalau kita punya M+, ya kan? Nah, M+, berarti X negatif itu dia 1. X2 negatif 3. X3 negatif, maksudnya gini. Kalau kita punya MX, ya kan? Nah, kationnya M+,
anionnya X negatif, berarti nilai I-nya adalah 1. Ya, nilai I-nya 1. Nah, kalau kita punya M2 plus, lalu bergabung dengan X negatif, nah, berarti nilai I-nya adalah 3. Nah, inilah dia tabel kekuatan ionik. Nah, berarti kalau M4 plus dengan X4 plus kekuatan ioniknya adalah 16. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini berarti kekuatan ioniknya ini ya kan dia bergantung pada muatan dari si senyawa ionik tersebut ya kan. Jadi kalau M plus dengan X negatif berarti kan ini 1, ini 1. Nah, dia 1. Tapi kalau dia 1 plus baru 2 negatif, nah dia 3. Nah, baru kalau dia 1 plus dia 3 negatif, nah dia 6. Nah, jadi nggak sama. Berarti kan kalau seperti ini berarti misalnya kalau kita punya HCl, kekuatan ioniknya yang mana? HCl. HCl berarti kita punya H plus Cl negatif ya kan? Berarti yang mana dia? Yang 1. Satu, Ibu. Yang 1 kan? Kalau H2SO4, H2SO4 berarti 3, Mem. 3 3. karena dia H plus dengan SO4 2 negatif ya. Nah, jadi seperti itu cara melihat tabelnya ya. Cara melihat tabelnya. Oke. Nah, jadi makanya di sini berbeda koefisien apanya namanya kekuatannya itu berbeda, dia bergantung kepada jenis larutannya ya, bergantung pada bagaimana interaksi antara kation dengan anionnya ya. Oke. Nah, ini juga ada koefisien aktivitas rata-rata dalam air pada 298 Kelvin. Nah, jadi di sini misalnya kita punya KCl. Nah, KCl itu kalau rasio antara molalitasnya dengan molalitas standarnya 0,001, nah nilainya itu 0,966. Berarti ini kan menuju 0. Kalau ini menuju 0, hasilnya koefisien aktivitas rata-ratanya menuju 1 ya. Nah, ini dia semakin bertambah ya kan 0,01. Nah, dia semakin berkurang. Malah ini kalau dia 0,1 dia udah 0,7 rentang 0,770. Nah, pada 1 dia udah 0,6607. Jadi dia seperti berbanding terbalik gitu ya. Antara koefisien aktivitas si garam ini uh, terhadap ininya, terhadap molalitasnya, rasio molalitasnya. Nah, ini kan K plus Cl negatif ya kan? Sementara ini berarti kan Ca2 plus Cl negatif, beda dia 0,888. Nah, ini kan startingnya 0,9. Ini startingnya 0,88. Nah, kita naikkan 10 kali ya kan? Ini kan berarti kali 10 kan? Kali 10 dia jadi 0,732. Naikkan 10 kali 0,524. Naikkan lagi 10 kali jadi 0,725. Nah, jadi makanya ininya ya kan muatannya itu juga menentukan koefisien aktivitasnya ya. Nah, menentukan koefisien aktivitas rata-rata dari si larutan elektrolit tersebut ya. Oke. Nah, saya rasa kita akan lebih bagus latihan ya. Nah, latihan karena menurut saya ngomong-ngomong aja nggak akan ada gunanya sebelum kita latihan. Oke, nah saya akan uh, bentar ya.
Oke, coba kalian, tadi kan semua rumus-rumusnya sudah kalian, ini kan? Udah kalian screenshot nggak? Udah ya, mudah-mudahan sudah lah ya. Mudah-mudahan sudah. Nah ini coba kalian hitung kekuatan ion larutan dari 0,04 mol per kilogram dalam K3FeCN6 dan 0,030 mol per kilogram KCl dan 0,050 mol per kilogram sodium bromide NaBr. Berarti kan dia campurannya itu terdiri dari 3 macam ya kan? Benar nggak? Apa aja campurannya? Hah? Apa aja campurannya tadi di situ? Berarti di larutan itu ada apa aja? Ada K3FeCN6 kali, lalu ada KCl, lalu ada sodium bromide. Nah, berarti tiap-tiap ini kalian harus buat tabel ini. Coba kalian buat tabel, ya kan? Tabelnya itu, ya kan? Berarti kalian harus buat apa aja ion positifnya, apa aja ion negatifnya. Kalau ini apa ion positifnya? Apa ion positifnya? Ini K3, Hah? K plus. Nah, anionnya apa? Anionnya FeCN 6 kali 3 min. FeCN 6 kali berapa? 3. 3 negatif. Oke. Nah, sekarang KCl. Apa aja? K plus, lalu Cl negatif. negatif. Nah, jadi coba kalian list gitu ya. Kalian list yang pertama K plus, nah, baru yang kedua FeCN 6 kali 3 negatif. Nah, lalu yang KCl kalian buat lagi K plus, Cl negatif. Lalu NaBr itu kan berarti Na plus dan Br negatif. Oke, molalitas dari si K3FeCN 6 kali itu berapa? Berapa molalitasnya? 0,04. 0,04 ya, 0,04. Nah, berarti kan dia K3. Berarti molalitas dari si K plus itu berapa? Molalitas dari si K3 itu kan berarti dia kan K3FeCN 6 kali. Berarti kalau misalnya di dalam larutan itu kan larutan ionik itu dia terdisosiasi kalau di dalam air kan. Berarti kan jadinya 3K plus ditambah FeCN 6 kali 3 negatif. Nah, jadi kalau dia punya 0,04 untuk keseluruhan ini, berarti si K plus itu berapa molalitasnya? 3 dikali 0,04. Berapa 3 dikali 0,04? 0,12. 0,12. Nah, berarti itulah rasio molalitasnya ya, 0,12 untuk K plus ya. Nah, muatannya ZI-nya, ZI K plus itu berapa? ZI-nya, muatan K plus berapa? Positif 1 ya. Nah, positif 1 berarti kontribusi dari K plus itu adalah 0,120 ya kan? Oke, itu baru K plus ya.
Sekarang kita pindah ke FeCN 6 kali 3 negatif. Nah, FeCN 6 kali 3 negatif, rasio molaritasnya berapa? Berapa? Ini kan kalau kita 0,04 ya, 0,04. Nah, muatannya berapa? Si FeCN 6 kali. Muatannya. 3 negatif, Mam. 3 negatif. Nah, berarti kontribusinya berapa? 0,12. Hah? 0,12. 9. Kontribusinya 9. 9 dari mana? Hmm? Kontribusinya adalah berapa, yo? Kenapa kok bisa jawab 9? 9 dari mana? Kontribusinya 9 dikali 0,04. Berarti berapa? Berapa? 0,360 ya. Benar kamu bilang 9 ya, karena di pangkat 2 ya, ingat. Z plus pangkat 2 ya kan? Nah, jadi harus kamu pangkat 2 kan, baru kamu kalikan dengan rasionya. Oke? Oke, sekarang K plus. Coba K plus lagi KCL. Lakukan hal yang sama sampai akhirnya yang NaBr juga selesai, lalu kontribusi itu, nah, yang paling akhir itu kalian jumlahkan, lalu kalian kalikan setengah. Ingat ya, nah, kalian kan kalikan setengah, itulah I-nya, I ya, kekuatan ioniknya. Oke, coba kalian kerjakan dulu. Sama seperti yang tadi, jadi kalian harus perhatikan berapa muatannya, berapa molalitasnya. Tapi kan kalau untuk KCl dengan NaBr kan gampang dia ya, karena sama-sama plus ya. Nah, plus 1 dengan negatif 1. Jadi nggak serumit yang ini. Nah, ini dia lebih rumit ya, karena dia ada muatan yang selain 1. Oke, coba kalian kerjakan. Bisa nggak kalian temukan? Oke, dapat berapa kekuatan ionnya? Saya kasih waktu berapa menit nih? 7 menit? Bisa? Nah, jadi kekuatan ionik didefinisikan dengan rumus yang ini, ya kan? I sama dengan setengah ZI kuadrat
BI per B theta. Nah, inilah yang tadi kontribusi tadi ya. Ya kan? Nah, jadi setengah dikali kontribusi. Ya kan? Nah, ini tadi untuk yang K3 FECN 6 kali yang 0,040 ya kan. Untuk K plus itu rasionya itu adalah 0,120. Karena ini kan 0,04 dikali 3. Nah, sementara untuk FECN 63 negatif, nah dia kan cuma 1. Nah, dia sama aja dengan 0,04. Nah, tapi bedanya di sini dia dikali 3. Tetapi karena muatannya 1, dia sama kontribusinya 0,120. Nah, tapi di sini memang dia hanya 0,040, tetapi kita kalikan dengan ZI pangkat 2. Ya kan? ZI pangkat 2. Jadi makanya dapatnya di sini 0,360. Ya. Oke. Nah, coba sekarang lakukan yang sama untuk KCl. K plusnya rasio molalitasnya berapa? Rasio molalitasnya berapa? 0,01. 0,03 ya kan? Ya. 0,03. Nah, muatannya adalah plus 1. Di pangkat 2 ya dia tetap 1. Berarti kontribusinya juga adalah 3. 0,03. 3,0. Nah, sama juga dengan CL. CL negatif, dia rasionya juga 0,03. Muatannya negatif 1 di pangkat 2. Nah, dikali 0,03, dia tetap 0,03. Ya. Nah, kalau NaBr dia 0,05, ya kan? Nah, berarti Na plus itu dia tetap 0,05, muatannya plus 1, ya kan? Lalu eh, kontribusinya, nah kontribusi tadi yang ini ya. Nah, ini kontribusi ya. Jadi supaya kalian jangan bingung, kontribusi itu adalah muatan pangkat 2 dikali rasio dari molalitas. Nah, makanya di sini dia nilainya 0,360 ya. Nah, lalu terakhir itu BR negatif. Nah, dia adalah 0,050 ya kan? Nah, muatannya adalah negatif 1 ya kan? Berarti negatif 1 pangkat 2, 1, ya tetap dia kontribusinya. Jadi lalu kalau kalian jumlahkan semua, berapa nilainya? Jadi dari 0,120 ditambah 0,360, nah lalu kita tambahkan lagi 0,03, tambah 0,03, tambah 0,05, tambah 0,05. Berapa jumlahnya, jumlah kontribusi ini? Supaya kita bisa menghitung kekuatan ionnya. Nah, berapa? 0,640 ya. 0,640. Jadi berarti kekuatan ionnya berapa? I sama dengan apa tadi definisinya? I sama dengan setengah dikali jumlah dari kontribusi. Berarti jawabannya adalah berapa kekuatan ionnya? 0,320. 2. 0. Nah, 320. Oke. Oke, sekarang kalian udah jelas belum ini? Udah jelas belum? Hah? Udah jelas belum? Sudah, Mem. Udah ya, sudah jelas. Ini perlu kalian catat atau tidak? Perlu. Perlu. Dari mana nyatatnya? Dari sini? Dari sini? Ya? Iya, Mem. Oke, coba catat dari situ. Nanti beritahu saya. Kalau nggak saya naikkan ke atas ya.
Oke, nggak bisa ini. Udah, nggak apa-apa. Ini udah selesai dicatat? Sudah? Sudah? Sudah, Mem. Ibu. Sudah, Mem. Berarti sekarang kalian mencatat yang ini ya, ya kan? Nah, coba catat. Jadi kalau kalian misalnya ada contoh soal seperti ini, nah kemungkinan saya nanti akan menyumbangkan satu soal seperti ini. Kalian sudah bisa kerjakan kah? Sudah bisa kalian kerjakan? Mungkin, Mem. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Iya, Mem, mudah-mudahan. Oke, ya. Pokoknya kalian mengerti dulu, mengerti kan? Mengerti proses untuk menghitung kekuatan ion ya. Coba kalian catat. Oke, selesai nih. Selesai ya. Oke. Nah, sekarang eh, kita coba satu soal lagi ya. Kita coba satu soal lagi. Oke, kalau ini bagaimana? Hitung massa KNO3 dan secara terpisah BaNO3 dua kali untuk menambah larutan KNO3 0,110 mol per kilogram yang mengandung 500 gram pelarut untuk meningkatkan kekuatan ioniknya menjadi 1. Nah, berarti dia mau kekuatan ioniknya adalah 1. Ya. Nah, sementara si KNO3 itu molalitasnya adalah 0,110. Jadi berapa harus ditambahkan supaya kekuatan ioniknya adalah 1? Berapa ditambahkan? Ini kan berarti dia sebutkan berarti kekuatan ioniknya 1. Nah, sementara si KNO3 itu molalitasnya 0,110. Nah, kira-kira supaya dia menjadi 1, berarti berapa ditambahkan? Ya kan? Berapa ditambahkan?
Ada yang punya ide? Atau mau nyerah? Enggak lah ya, enggak nyerah ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit untuk mencoba ya. Bisa kan? Banyak yang udah datang ya. Terakhir-terakhir ya. Oke, ini udah kalian catat biar saya panggil lagi teman-teman kalian. Bentar ya. Sudah dicatat kan? Sudah, Ma'am. Julia sudah hadir? Julia Marantika? Belum ya. Desi Berliana Daily? Belum juga. Arliani Panaulan Siregar? Hadir, Ma'am. Hadir. Anisya Humaida? Anisya Humaida? Enggak ya, belum. Nurlianti Rumahorbo? Hadir, Ma'am. Oke. Putri Febriani Nababan? Hadir, Ma'am. Adelina Monica? Hadir, Ma'am. Indri Yusnita? Hadir, Ma'am. Kalisa Fahira Ifkar? Hadir, Ma'am. Oke. Hamelia Putri? Hamelia Putri? Enggak ya, enggak hadir ya. Cindy Claudine Tampu Bolon? Cindy Claudine? Ira Francisca Sibarani? Hadir, Ma'am. Ayu Murtia Tariga? Hadir, Ma'am. Hadir. Oke. 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 Di mana? Bisa bisa diselesaikan? Ma'am, belum disebutin. Siapa? Ma'am, saya hadir. Siapa? Amelia, Ma'am. Kenapa tadi saya panggil kok nggak nyaut? Iya, Ma'am, putus-putus suara saya, Ma'am. Udah saya nyaut. Nggak dengar saya. Yang lain ada lagi? Yang putus Ma'am, saya, Ma'am. Anisha Umaida, Ma'am. siapa? Julia Anisha. Marta hadir, Ma'am. Julia Marantika. Iya, Ma'am. Lalu Desri Briana Dailu, Ma'am. Umaida, Ma'am. Desri juga Izin, Ma'am, hadir. saya, Ma'am. Lalu Sule, Bu. Cindy, Hadir, Ma'am. Saya, Ma'am. Anissa hadir. Hadir, Ma'am. Tadi saya panggil nggak nyaut. Izin, Ma'am, tadi tidak ada jaringan, Ma'am. Oh, kalian selalu Izin, Ma'am. aktif ya. Siapa lagi? Hah? Ini, Ma'am, bilang, Ma'am, minggu semalam saya hadir, Ma'am. Siapa kamu? Yiska Hairani, Ma'am. Hah? Siapa? Yiska, Ma'am. Yiska Hairani. Jessica. Kamu terlambat kali ya? Enggak, Ma'am. Yiska, Ma'am. Minggu semalam. Yiska Hairani. Hadir kamu kemarin?
Mem. Hadir. Oke, saya percaya aja ya. Kalau enggak, kenapa saya bikin absen? Oke. Oke, sudah bisa dikerjakan? Ada ide? Belum, Mem. Belum? Saya jelaskan aja lah ya. Kalian perhatikan ya. Oke, ini kan tadi katanya dia punya 0,110. Nah, dia mau kekuatan ionnya 1. Nah, berarti kita perlu tambahkan, nah ini definisinya kan. Ingat definisi kekuatan ion adalah setengah dikali jumlah dari muatan pangkat 2 dikali rasio dari molalitas ya. Nah, jadi di mana ini adalah muatan, nomor muatan, B adalah molalitas. Nah, supaya kita udah bisa satu kekuatan ionnya, kita butuh menambahkan 0,890. Nah, jadi berarti ini kan yang mau kita tambahkan itu adalah KNO3 ya. KNO3. Nah, jadi kita perlu menambahkan massa KNO3 sebesar apa supaya jadinya kekuatan ionnya adalah 1. Nah, jadi yang perlu kita tambahkan itu adalah 0,890. Nah, berarti kan kita mau menghitung kekuatan ion itu kan seperti ini tadi kan, setengah dikali 1 pangkat 2 dikali B. B itu adalah molalitas ditambah negatif 1 pangkat 2 dikali B dibagi molalitas standar. Ya, nah inilah dia kekuatan ion tadi ya, kekuatan ion. Nah berarti kalau kita sederhanakan, kita bisa sebutkan M dibagi M besar dikali MW dikali 1 per B standar sama dengan 0,890. Nah, di mana M ini adalah massa KNO3 yang mau kita tambahkan. M besar adalah massa molar dari KNO3. Nah, MW adalah massa dari si pelarut. Nah, tahu nggak kita massa pelarutnya berapa? Tahu ya. Nah, massa pelarutnya itu adalah air, dalam hal ini dia massanya adalah 500 gram. Nah, 500 gram. Nah, jadi kita bisa hitung kan? Nah, kita ketahui M besar, kita ketahui MW, kita ketahui juga B molalitas B-nya ya kan? Nah, massa molarnya si KNO3 adalah ini. Ini kita dapat dari periodic table ya kan? Nah, jadi kita bisa dapat M. M sama dengan 0,890 dikali 101 dikali 0,5 dikali 1. Karena B standar ini kan dia dibagi dengan 1 mol per kilogram, ya kan? Nah, jadi M yang perlu ditambahkan itu adalah 44,9 dikali 10 pangkat negatif 3 kilogram. Nah, atau kalau kita konversikan menjadi gram, dia 45 gram dari KNO3. Ya kan? 4 gram dari KNO3. Nah, sekarang ditanyakan juga secara terpisah kalau kita mau menambahkan BaNO3 2 kali, nah, secara terpisah berarti ini kan, berarti tidak bareng dengan si KNO3 yang kedua, berarti kan secara terpisah aja. Nah, berarti kita harus memperhitungkan ininya. Ini kan berarti beda. Kalau KNO3 kan K plus ditambah NO3 negatif, ya kan? Nah, K plus ditambah NO3 negatif. Nah, ini berarti kita menghitungnya sedikit berbeda ya. Nah, sedikit berbeda karena jadinya kan kalau BaNO3 itu berarti kita punya Ba2 plus dan NO3 salah saya ntar ya, NO3 2 NO3 negatif gitu ya. NO3 negatif. Oke. Nah, saya nggak mau nanti kalian jadi salah mengerti.
Nah, jadi molalitasnya ini kontribusinya adalah 2B ya, 2B karena kan dia Ba2 plus ya. Nah, ini kan NO3 2 kali berarti 2B. Nah, kalau Ba2 plus itu B, berarti kan NO3-nya itu 2B. Ingat yang tadi kan, yang saya bilang tadi kan, kalau BaNO3 2 kali, berarti dia jadinya Ba2 plus ditambah 2 NO3 2 negatif. Berarti kalau molalitasnya ada B, berarti Ba2 plus itu molalitasnya B, sementara NO3 negatifnya molalitasnya adalah 2B. Nah, jadi kita masukkan ke rumus yang ini tadi, yang ini kekuatan ion, kita jadinya dapat setengah dikali 2 × 2 dikali B ditambah negatif 1/2 dikali 2B. Nah, dibagi B standar. Nah, B standar tadi apa? 1 mol per kilogram. Atau sama dengan 3B per B standar. Nah, jadi kita bisa modifikasi lagi, berarti 3 dikali M dibagi M dikali MW dikali 1 per beta sama dengan 0,890. Karena kita hanya menambahkan BaNO3 2 kali. Nah, jadi M itu sama dengan 1/3 dikali 0,890 dikali M besar dikali MW dikali B standar. M besarnya beda ya, bukan lagi KNO3, tapi BaNO3 2 kali. Jadi dia massa molarnya adalah 261,35. Nah, jadi akhirnya kita dapat adalah 38,8 gram BaNO3 2 kali. Oke, udah ngerti ya? Sudah ngerti? Udah, Mem. Perlu dicatat. Dari mana mau dicatat? Perlu, Mem. Dari mana mau dicatat? Dari sini? Dari nomor 5, Mem. Dari nomor 5? Soalnya maksudnya, Mem. Oke, silakan catat. Nomor 5. Coba dicatat dulu. Ya, pelan-pelan nanti kalau sudah harus ke bawah, diinfo ke saya. Ya. Oke, udah perlu ke bawah? Udah ya, coba ini dicatat. Iya, Mem. Nah, catat ini cara menjawabnya. Ya kan? Kebaca kan? Kebaca enggak? Kebaca, Mem. Oke. Sudah? Ke bawah? Ya? Iya, Mem. Oke, ini. Nah, ini berarti ini yang hanya yang menambahkan KNO3 ya. Nah, ternyata ketika menambahkan BaNO3 2 kali, dia hanya butuh lebih sedikit ya dibandingkan dengan KNO3 karena BaNO3 itu karena dia Ba2 plus ya.
Nah, jadi dia muatannya berubah. Nah, ternyata dibutuhkannya juga lebih sedikit untuk menambah kekuatan ioniknya. Ya. Selesai ini dicatat? Selesai ya. Nah, ini dia untuk BA untuk Selesai, Bu. selesai ya. Sampai sini bisa ya? Sampai sini? Sampai sini. Oke. Kalau apa misalnya kalian screenshot ya kan? Nah, ini dia. Nah, jadi segitu untuk BaNO3 2 kali ya. Kalau soal seperti ini muncul, bisa dikerjakan? Bisa nggak? Hah? Bisakah? PSPK 21D, bisakah? Hah? Masih kurang yakin, Mem. Masih kurang ngerti. Di bagian mana kurang ngerti? Masih kurang yakin, Mem. Masih kurang yakin. Sudah ngerti tapi nggak yakin gitu. Iya, Mem. Bagian mananya? Intinya kan yang ini kalian kerjakan kan? Benar nggak? Ya kan? Nah, jadi kenapa ini jadi M dibagi M besar dikali MW? Karena kan jadi kan mol per kilogram. Nah, M dibagi M besar, massa dibagi massa molar kan mol. Nah, jadi kalau ini kan jadinya dia kali. Ya kan? Jadi M dibagi M besar dibagi pelarut, ya kan? Nah, berat pelarut. Nah, jadinya M dibagi M kecil dibagi M besar dikali MW. Nah, jadi ini asalnya dari rumus molalitas. Nah, ini kan tadi ada B kan. Nah, B itu kan molalitas. Molalitas itu kan mol per kilogram pelarut. Nah, bagaimana mencari mol? Mol itu adalah massa dibagi massa molar. Nah, baru kalau jadikan molalitas kan berarti massa molar mol dibagi massa dari si pelarut. Dalam hal ini air. Dan harus dalam kilogram. Makanya dia jadinya rumusnya seperti ini. Nah, kan yang mau kita cari kan M. Nah, ini algebra biasa kan berarti 0, M itu sama dengan 0,890 dikali B0 dikali M dikali MW dibagi 3. Makanya dapatnya di sini adalah dalam hal ini 38,7 ya atau 38,8 gram dari barium nitrat. Oke? Ya? Gimana tadi yang nanya siapa? Ira atau Adelina? Ira. Ira atau Adelina? Saya, Bu. Adelina. Sudah jelas belum Adelina? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Nah, saya rasa kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Sebenarnya ya kalau lihat-lihat lebih efektif juga kita Zoom ini ya karena di kampus Infokus pun nggak ada, benar nggak? Ya kan, Infokus pun nggak ada. Kalau kita di kampus, kalau kita harus pakai Zoom aja juga ya, mending kita ada online. Tapi ya kan nggak mungkin terus-terusan kita seperti ini kan. Nah, nanti kita lihat lagi minggu depan bagaimana. Ayu akan menghubungi saya lagi minggu depan ya. Kalau kita harus online kayak gini, lebih sorean, kalian keberatan nggak?
Enggak. Nah, kita lihat lah ya, kalau misalnya bisa seperti itu, kita buat seperti ini juga. Kita lihat keadaannya ya, supaya saya rasa pun kalian mungkin di rumah lebih apa? Ini kan pelajaran perhitungan teori ya. Beda dengan kalau praktek ya, tentunya kalian harus hadir. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah, sampai jumpa minggu depan. Nah, coba kalian review lagi catatan kalian supaya jangan semakin banyak ya. Ini kita sudah minggu ke-12. Nah, 13, 14, 15. Nah, 3 kali pertemuan lagi kita sudah UAS. Nah, jadi harus belajar dari sekarang ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Nah, jaga kesehatan kalian. Nah, tetap bekerja keras.